Assalamualaikum, kali ini di materi IPS kelas 8 akan dibahas materi tentang integrasi sosial. Materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana kemarin kita bahas tentang konflik dan sekarang tentang integrasi sosial. Sebelumnya jangan lupa tuh di like, komen, subscribe, serta di share supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi yang akan dibahas kali ini ada pengertian integrasi sosial, lalu pengertian integrasi sosial menurut para ahli, bentuk-bentuk integrasi sosial, proses integrasi sosial, syarat terjadinya integrasi, dan terakhir faktor pendorong integrasi. Pembahasan pertama tentang pengertian integrasi sosial. Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial didefinisikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda satu sama lain dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola masyarakat yang memiliki fungsi kompatibilitas. Definisi lain dari integrasi adalah suatu kondisi di mana kelompok-kelompok etnis untuk beradaptasi dan menjadi konformitas terhadap kebudayaan mayoritas, namun tetap mempertahankan budaya mereka sendiri. Integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan pada ras tersebut. Tadi pengertian integrasi secara umum, integrasi sosial secara umum. Kali ini kita tentang pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Di mana menurut Sujono Sukanto, integrasi sosial merupakan sebuah proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi goal melawan lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Lalu menurut Michel Baton, mendefinisikan integrasi sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Hak dan kewajiban yang terkait serta ras seseorang hanya terbatas pada bidang tertentu saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan bidang pekerjaan atau status. Lalu ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi atas dasar saling ketergantungan. Faktor ekonomi memang paling banyak memberikan pengaruh terhadap proses integrasi sosial dalam masyarakat. Tidak ada satupun kelompok sosial dalam masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka selalu memerlukan bantuan orang atau kelompok lain untuk memenuhi kebutuhannya sehingga terjadi integrasi sosial. Lalu ada integrasi koersif. Adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menggunakan cara koersif. Lalu ketiga ada integrasi fungsional yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Contohnya kayak suku Bugis yang suka melaut, lalu ada suku Jawa yang suka bertani, lalu ada suku Minang yang pandai berdagang. Lalu ada integrasi normatif. Terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada integrasi atas dasar paksaan. Integrasi atas dasar paksaan terlihat ketika terjadi konflik antara dua kelompok yang sulit mencapai penyelesaian. Maka akan dilakukan cara pemaksaan untuk menghentikan permusuhan yang terjadi. Penghentian permusuhan ini dilakukan oleh pihak ketiga yang lebih dominan atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak-pihak yang berkonflik, misalnya pemerintah. Upaya meredam konflik yang lebih dominan atau memiliki kedudukan upaya meredam konflik dengan pemaksaan sering pula dilakukan dalam bentuk sanksi dari pemerintah atau governmental sanction. Jenis-jenis sanksi yang lazim diterapkan antara lain penyensoran media massa, pembatasan partisipasi politik, dan pengawasan. Lalu ada proses integrasi sosial. Yang pertama ada proses interaksi. Proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan positif dan dapat melahirkan aktivitas bersama. Lalu ada proses identifikasi. Proses identifikasi manakala masing-masing pihak dapat menerima
dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Lalu kerjasama atau cooperation, menurut Charles H. Cooley, mengatakan bahwa kerjasama timbul akibat apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama. Selain itu juga kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan faktor-faktor yang penting dalam kerjasama yang berguna. Lalu ada proses akomodasi. Suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan. Hal tersebut yang terdapat antara orang persorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Lalu ada koordinasi, kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, yaitu pihak yang menang terhadap pihak yang kalah. Misalnya saat pemilihan ketua partai politik, di mana lalu ada dan pemilihan 2 orang calon ketua OSIS, setelah dilakukan pemungutan suara, maka diperoleh 1 calon ketua. Pemenang mengajak pihak yang kalah untuk bekerja sama demi keutuhan dan integrasi organisasi sekolah yang bersangkutan. Lalu apa saja syarat dari terjadinya integrasi? Yang pertama, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. 2, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Lalu anggota masyarakat itu merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Lalu yang keenam ada faktor pendorong integrasi. Pertama ada faktor integral, kesadaran diri sebagai makhluk sosial, tuntutan kebutuhan, serta jiwa dan semangat gotong royong. Kedua ada faktor eksternal, tuntutan perkembangan zaman, persamaan kebudayaan, terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama, persamaan visi, misi, dan tujuan, sikap toleransi, adanya konsensus nilai atau kesepakatan nilai, adanya tantangan dari luar. Lalu ketiga ada homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya tinggi, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian sebaliknya juga homogenitas kelompok rendah, maka integrasi sulit tercapai. Lalu besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Lalu ada mobilitas geografis, semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin mempengaruhi proses integrasi. Lalu ada efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, adanya sikap yang terbuka dengan golongan yang berkuasa, dan terakhir, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.